apa kabar kalian? Nah, sekarang kita ada di kuliah pangan fungsional. Di pangan fungsional ini ada materi terkait dengan prebiotik dan probiotik. Prebiotik dan probiotik, apa bedanya? Nah, sebenarnya ini mirip sekali dengan kuliah atau materi di mikrobiologi pangan. Hanya saja bedanya apabila di mikrobiologi pangan kita lebih belajar terkait dengan proses fermentasi pada bahan pangan. Nah, pada materi kali ini itu kita akan lebih menyangkut pautkan dari hasil fermentasi kepada apa yang ada di dalam tubuh kita, apa pengaruhnya dalam tubuh kita. Nah, salah satu fermentasi itu kan menggunakan bakteri. Nah, bakteri itu ada beberapa bakteri yang memang tugasnya memfermentasi bahan pangan. Ada beberapa jenis bakteri itu yang ternyata dia memiliki efek positif terhadap tubuh kita. Nah, di sini ada konsep terkait dengan probiotik. Apa sih sebenarnya probiotik itu? Probiotik ini merupakan jenis dari mikroba, ya. Jadi dia memang jenis dari mikroba. Tapi memang tidak semua mikroba itu tergantung atau termasuk dalam probiotik, hanya beberapa jenis mikroba tertentu yang dia bisa disebut sebagai probiotik seperti itu. Jadi probiotik ini atau bakteri ini itu dia memiliki efek positif terhadap tubuh manusia, terutama pada bagian saluran pencernaan. Nah, di sini ada probiotik sama ada antibiotik. Itu kalau katanya sama ya, kata belakangnya sama, tapi kata bagian depan ini yang berbeda. Jadi kalau antibiotik dia itu dapat membunuh seluruh bakteri, tapi kalau probiotik dia itu hanya bakteri tertentu yang nanti akan mati oleh probiotik ini. Jadi memang sifat dari antibiotik sama dari probiotik ini yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya di mana sih probiotik itu berasal? Jadi kita itu mendapatkan probiotik itu ketika baru lahir, tergantung dari jalan lahirnya. Nah, apabila bayi itu lahir melalui persalinan normal, berarti itu nanti si bayi itu akan mendapatkan bakteri probiotik. Probiotik ini yang berasal dari vagina si ibu. Tapi kalau misalkan bakteri ini lahir secara sesar, itu dia tidak melewati vagina si ibu, berarti dia langsung diambil dari perut sehingga dia tidak mendapatkan bakteri probiotik dari ibu. Kemudian setelah ya bayi itu lahir kemudian hidup dan sebagainya, itu probiotik itu didapatkan dari ibu, dari asinya itu. Kemudian kalau sudah dewasa bagaimana? Nah, kita bisa mendapatkan probiotik ini yang berasal dari makanan fermentasi, kemudian ada juga suplemen, kemudian juga ada beberapa bahan pangan yang memang dia mengandung probiotik. Nah, probiotik ini di dalam tubuh dia berperannya itu sebagai mikroba di dalam saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu prinsipnya ada tiga bagian, yaitu perut, kemudian usus halus dan usus besar. Nah, tapi kalau jumlah bakteri di perut itu sangat sedikit karena di perut itu kan banyak mengandung asam, kemudian enzim-enzim seperti itu. Nah, yang banyak mikroba di saluran pencernaan itu ada di usus besar dan usus halus. Kemudian sifatnya itu adalah fakultatif anaerob, jadi dia itu hanya sedikit sekali membutuhkan oksigen karena di sana itu memang kondisinya lebih banyak atau kondisinya itu sangat sedikit oksigen sehingga bakteri yang hidup ya memang bakteri yang bersifat fakultatif anaerob, dan juga pH-nya biasanya juga rendah. Nah, ini adalah jumlah mikroba di saluran pencernaan kita. Di mulut kita ternyata juga ada mikroba, kemudian di perut itu sedikit, kemudian ada lagi yang paling banyak itu adalah di usus halus, kemudian juga ada di saluran pencernaan itu juga, di usus besar itu ternyata juga cukup banyak. Nah, sebenarnya apa sih efeknya di bakteri probiotik ini di
ekosistemnya saluran pencernaannya kita. Kalau kalian masih ingat ada iklan di televisi yang iklan yogurt itu kan salah satu merek itu punya iklan yang bakteri jahat sama bakteri baik dia berperang gitu ya. Sebenarnya memang kurang lebih penggambarannya probiotik itu adalah bakteri baik, kemudian nanti ada bakteri jahat yaitu bakteri patogen, dan mereka memang berperang di saluran pencernaannya kita. Dan yang diharapkan adalah bakteri baik atau probiotik ini dia mampu membunuh dari bakteri jahat. Seperti itu. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan probiotik dalam tubuh kita itu yang pertama adalah antibiotik dan obat-obatan, karena kedua hal itu yang membunuh mikroba. Jadi kalau obat kemudian antibiotik itu semuanya pasti dibunuh. Kalau ketemu semuanya dibunuh, entah itu baik entah itu jahat, semuanya dibunuh seperti itu. Kemudian ada lagi infeksi mikroba. Jadi kalau misalkan infeksi mikroba itu berarti kan ada mikroba yang datang masuk dalam tubuh kita yang tidak kita inginkan. Nah, apabila mikrobanya itu adalah mikroba jahat, nah itu akan menyebabkan infeksi. Nah, kemudian nanti akan ada perubahan ekosistem mikroba di dalam usus. Kemudian diet. Jadi apa yang kita makan itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan mikroba di dalam usus. Jadi kalau kita makan bahan berlemak bagaimana, kemudian kalau misalnya kita memakan banyak serat itu bagaimana, itu ternyata ngaruh banget. Jadi orang yang suka makan makanan berlemak sama orang yang suka makan serat itu mikrobanya berbeda gitu. Kemudian ternyata diare itu juga menyebabkan perubahan ekosistem. Diare itu kan berarti ada toksik ya, ada racun yang dikeluarkan terus-menerus dari tubuh. Nah, itu pengaruh juga sama mikroba. Kemudian stres itu nanti juga akan mengakibatkan perubahan dari mikroba. Jadi benar-benar dijaga stresnya, jangan sampai stres, karena itu ya mikroba nggak suka kalau lingkungannya itu stres kayak gitu. Nah, kemudian faktor yang lain, ketidakseimbangan mikroba di saluran pencernaan itu juga disebabkan dari respon nutrisi yang rendah, kemudian dysfunction atau tidak berfungsinya fisik, kemudian dia itu menjadi tua, ada lagi menyebabkan kanker, ada lagi defisiensi imun, jadi imunnya itu nggak sehat gitulah ya, kemudian infeksinya juga bisa, dan banyak lah. Jadi ternyata apa yang terjadi pada saluran pencernaan kita itu sangat menentukan kita tuh bagaimana gitu. Jadi meskipun mikroba itu benda atau makhluk tak kasat mata, tapi ternyata hidup kita tuh sangat bergantung pada makhluk tak kasat mata ini. Nah, kemudian jadi sebenarnya saluran pencernaan itu fungsinya untuk apa sih di dalam sebenarnya fungsi dari mikroba saluran pencernaan itu apa sih gitu ya. Jadi dia itu menjaga dari usus halus, kemudian juga menjaga dari bariernya, lapisan di usus itu dia dijaga sama mikrobanya kayak gitu. Kemudian juga dia mencegah penyakit, kemudian mencegah kehadiran dari mikroba patogen seperti itu. Jadi memang penting banget keberadaan dari mikroba di saluran pencernaan. Ini kemudian bagaimana sih kita memilih bakteri yang baik atau probiotik ini? Yang pasti kita akan lihat itu adalah dari segi keamanannya, kemudian dari mana dia berasal, fungsinya bagaimana, apakah dia bisa hidup atau tidak, apakah dia bisa berkolonisasi, kemudian apakah dia mampu memiliki atau menghasilkan produk antimikroba, bagaimana dia stimulasi terhadap sistem imun, kemudian apakah dia stabil, dan apakah dia dapat mencegah dari patogen itu sendiri. Nah, ini adalah persyaratan dari mikroba yang bisa atau yang diterima sebagai probiotik. Jadi sekali lagi, tidak semua mikroba itu sifatnya atau bisa berfungsi sebagai probiotik, tapi probiotik itu pasti mikroba. Dan ini adalah persyaratannya. Yang pertama, mikroba ini tidak
boleh bersifat patogen. Jadi dia pasti bukan patogen, tidak menghasilkan toksik atau racun, dan tidak menyebabkan alergi. Kemudian, bakteri ini dia mampu hidup dan melakukan metabolisme di dalam saluran pencernaan. Jadi dia mampu hidup gitu kan. Kenapa dia mampu hidup? Peserta tanya ini karena ternyata sepanjang perjalanan mikroba itu, misalkan kita makan yogurt misalkan, yogurt itu kan ada mikrobanya. Nah, isi yogurt ini dia akan melalui saluran pencernaan. Di dalam saluran pencernaan itu ada pH-nya yang sangat rendah di perut ya, di lambung. Itu kan pH-nya sangat rendah. Kemudian ada asam-asaman, ada empedu, kemudian ada enzim dan lain sebagainya. Jadi mikroba ini atau probiotik ini itu harus mampu melewati rintangan-rintangan itu hingga dia bisa mencapai usus besar dan juga usus halus. Kemudian mikroba ini memang secara alami dia ada di tubuh manusia, dan juga dia stabil dan mampu hidup dalam jangka waktu yang lama. Kan percuma aja kalau misalkan mikroba itu hanya hidupnya 24 jam, habis itu besok mati lagi, harus kita asup, kan nggak bisa. Jadi dia itu harus tahan hidup, kemudian dia mampu berkolonisasi, dia mampu memperbanyak diri di dalam saluran pencernaan. Dan yang paling penting juga, dia harus mampu memodulasi sistem imun. Jadi sistem imun kita itu ternyata dipengaruhi oleh makhluk tak kasat mata ini. Kalau probiotiknya banyak, itu berarti sistem imunnya kita bagus. Tapi kalau probiotiknya sedikit, ya sistem imunnya pasti akan menurun. Selain itu, ternyata mikroba ini juga harus terus berkolonisasi. Jadi dia tuh dengan teman-temannya itu harus akur gitu kan, dan membuat kelompok probiotik. Kemudian dia harus memiliki sifat anti karsinogenik dan anti patogen. Jadi kalau sama yang jahat-jahat dia nggak ikut, kayak gitulah. Kemudian dia mampu memberikan keuntungan terhadap kesehatan. Jadi misalkan dia mencegah kanker, kemudian dia dapat mencegah atau mengurangi diare, kemudian dia tidak menyebabkan sifat antibiotik dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi, dia ini harus commercial viability. Jadi dia bisa hidup ketika proses pembuatannya, atau misalkan dia itu diolah seperti itu, disimpan selama penyimpanan, itu mampu hidup. Nah, ini adalah efek-efek positif probiotik dalam tubuh kita. Itu banyak sekali ternyata manfaatnya. Kalian bisa baca di slide ini. Kemudian ini juga beberapa efek dari probiotik. Jadi probiotik itu sebenarnya kenapa sih dia itu bisa memberikan efek positif? Yang pertama, probiotik ini itu kan suka terhadap pH yang rendah. Karena kan si probiotik ini dia menghasilkan asam-asaman, jadi pH-nya itu rendah. Nah, sedangkan bakteri patogen itu tidak suka sama bakteri yang rendah ini. Jadi ya karena pH-nya menjadi rendah, karena banyaknya probiotik itu, akhirnya ya bakteri patogen misalkan seperti Clostridium, Salmonella, E. coli, Shigella dan lain-lain itu nggak bisa hidup karena pH-nya kan mereka suka pH netral, sedangkan pH di lingkungan saluran pencernaan itu menjadi rendah karena kehadiran dari probiotik. Nah, karena patogennya itu sudah menghilang, jadi toksik itu sedikit gitu kan, atau tidak ada, karena yang menghasilkan toksik itu adalah bakteri patogen. Kemudian selanjutnya, karena bakteri patogennya itu tidak ada, kemudian saluran pencernaannya itu sehat, saluran pencernaannya itu bagus, dinding itu oke. Jadi penyerapan dari mineral misalkan seperti kalsium, kemudian mungkin vitamin dan lain sebagainya itu bisa meningkat gitu. Kemudian juga probiotik ini ternyata dia menghasilkan enzim beta D galaktosidase, yang enzim ini fungsinya itu sebagai menghidrolisis laktosa. Jadi bagi alergi terhadap susu itu bisa mengkonsumsi probiotik untuk mengurangi alerginya terhadap susu. Dan juga yang paling penting lagi, probiotik ini dapat atau mampu menghasilkan zat antimikroba.
seperti acidopilin sama bakteriosin. Nah, ini juga dapat membunuh dari bakteri patogen. Kemudian ternyata bakteri probiotik ini juga dapat memproduksi vitamin, misalkan seperti vitamin B sama vitamin K. Dan juga yang paling penting adalah mencegah kolonisasi dari bakteri patogen. Ini efek bakteri probiotik terhadap bakteri patogen. Jadi kalau ada bakteri probiotik, itu bakteri patogennya dia tidak bisa hidup. Nah, kenapa dia tidak bisa hidup? Karena bakteri patogen sama bakteri probiotik mereka akan perang dan akan memperebutkan dari nutrisi. Kemudian bakteri probiotiknya ini akan memproduksi antitoksin, antimikroba, kemudian dia juga mampu meningkatkan sistem imun, dan juga dia akan menjaga dari saluran pencernaan, sehingga bakteri patogen dia tidak bisa hidup di sana. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa bakteri probiotik ini setelah bakteri probiotik itu akan hidup, kemudian dia akan menghasilkan asam-asaman. Salah satunya itu adalah SCFA, short chain fatty acid. Jenis short chain fatty acid itu ada asam asetat, asam propionat, sama asam butirat. Nah, karena di asam-asaman ini itu makanya di lingkungannya saluran pencernaan itu pH-nya akan turun. pH-nya turun, kemudian bakteri patogen yang nggak suka dengan pH yang turun itu, sehingga akan banyak yang mati. Nah, ini gambarannya, ini adalah gambaran dari dinding dari saluran pencernaan, dari usus tuh seperti ini. Nah, kemudian di sini ada patogen yang warna hijau, kemudian yang warna ini ungu ya, ungu atau pink, ini ungu kayaknya. Itu adalah bakteri probiotiknya. Jadi ini adalah probiotiknya, kemudian bakteri probiotik ini dia akan melapisi dari saluran pencernaan ini, yang sehingga si patogen ini tidak bisa masuk, seperti itu. Kemudian ada hubungan antara antibiotik sama diare. Jadi misalkan ada penyakit, kemudian diberi antibiotik, itu nanti antibiotik kan akan membunuh bakteri di saluran pencernaan. Karena banyak terbunuh, sehingga akan mengganggu keberlangsungan mikroba di saluran pencernaan. Nah, ini nanti yang menyebabkan Clostridium itu tumbuh terlalu banyak. Clostridium ini bisa menghasilkan toksik. Toksik inilah nanti yang menyebabkan diare. Begitu terus gitu. Nah, dengan kehadiran probiotik dari yang Clostridium yang tumbuh itu nanti akan dihambat pertumbuhannya oleh probiotik, sehingga saluran pencernaan di mikroba di saluran pencernaan itu bisa seimbang kembali. Nah, kemudian ada lagi istilah probiotik dan dysbiosis. Jadi, dysbiosis ini adalah kondisi di mana bakteri di saluran pencernaan itu tidak seimbang. Seperti itu. Nah, akibat ketidakseimbangan itu nanti akan menyebabkan tight junction. Nah, ini ada tight junction atau sel-sel di bagian luar atau mukosa usus itu akan meregang dan terjadinya inflamasi. Ini akan terjadi dysbiosis. Kemudian di sini itu adalah perbedaan dari normobiosis. Normobiosis itu berarti kondisi di mana saluran pencernaan itu dalam keadaan normal. Kemudian kalau dysbiosis berarti adanya ketidakseimbangan mikroba di saluran pencernaan. Kalau normal ya berarti, jadi begini ya, kalau dia normal itu nanti bakteri Firmicutes-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan bakteri Bacteroides. Nah, kalau dysbiosis itu Firmicutes-nya itu lebih sedikit. Nah, itu yang menyebabkan adanya perubahan di saluran pencernaan. Jadi yang awalnya normal, ada SCFA-nya itu tinggi, nanti kalau nggak normal ya berarti SCFA-nya dia turun, kayak gitu. Banyak sih perbedaannya. Jadi memang kondisi mikroba saluran pencernaan orang yang gendut atau yang obesitas dengan orang yang normal itu memang berbeda. Dan ternyata mikrobiota itu di saluran pencernaan dia juga berpengaruh terhadap malnutrisi. Jadi misalkan diet gitu ya, dietnya apa, kalau misalkan dietnya tidak seimbang, itu nanti mikrobanya akan berubah, kemudian dapat menyebabkan
infeksi atau inflamasi. Sehingga kalau infeksi dan inflamasi itu juga dapat menurunkan dari sistem imun dan penyerapan zat gizinya juga kurang kayak gitu. Nah, ini probiotik dia juga berhubungan dengan DM. Jadi DM itu juga disebabkan karena dysbiosis itu tadi. DM itu kan ada dua, DM tipe 1 sama DM tipe 2. Nah, untuk DM tipe 1, ini adalah DM tipe 1, itu kan disebabkan karena alergi dari gluten sama alergi dari susu. Jadi di dalam tubuh, gluten sama di susu kan juga ada mengandung kasein. Itu dari sananya gen-gen di dalam tubuh itu memang sudah alergi terhadap gluten sama kasein. Jadi glutennya itu tidak bisa dicerna secara sempurna seperti itu. Nah, dua hal ini yang akan menyebabkan inflamasi di dalam saluran pencernaan dan juga akan menyebabkan dysbiosis. Nah, nanti sistem imun di dalam tubuh itu akan bingung, kemudian nanti sistem imun ini yang justru akan menyerang sel beta. Kalau yang DM tipe 2 itu kan karena gaya hidup, mengkonsumsi tinggi lemak gitu ya. Berarti kan yang hidup adalah bakteri-bakteri yang suka terhadap lemak. Nah, bakteri yang suka sama lemak itu adalah contohnya bakteri gram negatif, misalkan seperti E. coli. Nah, di E. coli itu di dinding selnya itu ada lipopolisakarida atau yang kita singkat di sini sebagai LPS. Nah, LPS ini sifatnya dia toksik dan dia bisa masuk ke dalam tight junction atau menyebabkan dia inflamasi. Tight junction yang bagus itu seperti ini. Usus-usus yang bagus itu rapat seperti ini. Karena adanya LPS, dan LPS-nya kan disebabkan karena dysbiosis itu tadi, itu nanti akan membuka atau yang kita sebut sebagai inflamasi. Nah, sehingga LPS yang dia masuk, dia dikenal sebagai makhluk asing, sistem imunnya nanti juga akan menyerang LPS. Kemudian di sini ada peperangan. Kemudian selanjutnya karena peperangan itu akan menghasilkan ROS. ROS ini yang banyak nanti bisa mengganggu dari sistem metabolisme dalam tubuh sehingga menyebabkan DM tipe 2. Jadi memang ya beberapa jenis penyakit ternyata bisa disebabkan karena ini tadi mikroba di saluran pencernaan. Nah, ini adalah beberapa jenis penelitian di mana penderita DM itu diberi beberapa jenis probiotik, ada Rhamnosus lactis kayak gitu, kemudian ada juga Acidophilus gitu. Dan hasilnya ada yang produksi insulinnya turun, kemudian sensitivitas insulinnya turun, ada lagi yang gula darahnya turun, kemudian resiko DM-nya dia turun, ada yang peningkatan aktivitas antioksidan, kemudian penurunan gula darah puasa, dan meningkatkan SOD sama GPX. SOD sama GPX ini merupakan antioksidan alami dalam tubuh. Tadi kalau yang ini di DM tipe 2 itu kan ROS-nya kan banyak ya, karena ada perangan kemudian kerusakan sel dan lain sebagainya, itu kan menyebabkan adanya ROS. ROS ini berbahaya terhadap tubuh, dia harus diredam sama antioksidan alami. Itu adalah di dalam tubuh itu ada SOD sama GPX, dan ternyata pemberian probiotik ini itu dapat meningkatkan antioksidan alami di dalam tubuh. Kemudian ternyata juga probiotik ini dia berpengaruh terhadap kanker saluran pencernaan. Jadi kalau yang menyebabkan kanker saluran pencernaan itu kan toksik dari bakteri patogen. Karena bakteri patogennya sudah nggak ada karena kehadiran probiotik, makanya probiotik ini dia mampu mencegah dari kanker di saluran pencernaan. Nah, efek lain dari probiotik ini adalah menimbulkan rasa bahagia. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi probiotik yang cukup, nah probiotik ini ternyata dia menghasilkan hormon dopamin dan serotonin. Dua hormon ini tuh yang menyebabkan kita itu merasa bahagia gitu. Jadi cobalah kalau misalkan kalian bad mood, atau misalkan kalau yang perempuan lagi PMS gitu ya, itu kalian mengkonsumsi yogurt gitu, itu nanti dapat menyebabkan rasa bahagia gitu.
Saya kira dulu rasa bahagia ketika saya mengkonsumsi yogurt itu karena yogurt itu kan dingin dan segar, kemudian ada rasa manis gitu ya, manis asam segar. Saya kira karena itu. Ternyata enggak, ternyata memang dari bakteri ini menghasilkan hormon dopamin dan serotonin sehingga menyebabkan kita tuh merasa lebih bahagia. Nah, 128 ini yang di sini itu merupakan jenis mikrobanya, kodenya itu 128. Kalau yang salin itu ya berarti normal tanpa pemberian mikroba. Kan bisa dilihat kan peningkatannya, ini dopamin, yang ini adalah serotonin. Nah, ini kemudian juga ternyata beberapa jenis sistem imun, ada interleukin 10 itu ternyata dia bisa naik. Nah, interleukin ini kan bagus ya kalau naik. Jadi karena dia sebagai antiinflamasi. Kemudian ternyata probiotik ini juga berpengaruh terhadap anak-anak. Ini penelitian ya. Oh ya, ini adalah penelitian dari Rina Agustina dan kawan-kawan tahun 2011. Oh, ini online-nya tahun 2012. Jadi mereka meneliti bagaimana efek pemberian probiotik terhadap kalsium, kemudian bagaimana pemberian probiotik dan kalsium terhadap diare dan saluran pencernaan, infeksi saluran pencernaan di anak-anak Indonesia. Jadi ini ya, bagaimana efek kalsium terhadap anak-anak, kemudian pemberian LKCI sama L-reuteri. Ini yang diteliti dari diarenya, apakah dia sering mengalami diare, kemudian apabila dia mengalami diare itu berapa lama, kemudian bagaimana tingkat keparahan dari diare, kemudian apakah si anak itu menderita infeksi saluran pernafasan, kemudian bagaimana pertumbuhan si anak dan bagaimana status dari zat besi, iron, dan zinc dari si anak itu. Anak-anak yang dilibatkan di penelitian ini itu adalah anak-anak di Jakarta Timur, di mana di sana itu sering terjadi banjir. Karena banjir biasanya kan terjadi diare. Nah, itu anak-anak seperti itu yang dilibatkan di penelitian ini. Jadi ada area yang banjir, jadi anak-anak yang tinggal di area banjir sama anak-anak yang tinggal di daerah yang tidak banjir. Kemudian bagaimana penelitian ini berlangsung? Jadi di data ada 3.929 anak-anak. Kemudian dilakukan screening sehingga yang ikut di tahap akhir hanya 494 anak-anak. Dimana dari kelompok ini, dari 400 sekian anak-anak itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang diberi susu rendah kalsium, kalsiumnya sekian, kemudian susu dengan kandungan kalsium biasa, kandungan kalsiumnya sekian, kemudian ada yang diberi susu reguler dengan penambahan Lactobacillus casei, kemudian ada yang pemberian susu reguler dengan penambahan Lactobacillus reuteri, seperti itu. Kemudian setelah 6 bulan itu dilihat, jadi ada yang dilihat baseline-nya, kemudian dilihat FFQ-nya, feses-nya, darahnya, kemudian diarenya, ada lagi infeksi saluran pernafasan, kemudian di akhirnya jantung juga dilihat lagi, dan selama rentang waktu itu juga dihitung antropometrinya bagaimana. Kemudian kesimpulannya seperti ini. Jadi pemberian Lactobacillus reuteri itu nanti dapat menurunkan dari kejadian dari diare dan juga menurunkan durasi dari diare. Jadi misalkan biasanya kalau dia diarenya 6 hari itu, di sini dia bisa berkurang hingga 4 atau 5 hari seperti itu. Tapi kalau keparahannya nggak ada pengaruhnya. Kemudian terhadap pertumbuhannya, nah ternyata pemberian probiotik ini baik Lactobacillus casei maupun reuteri itu dapat meningkatkan berat badan dan tinggi badan dari anak-anak. Kalau untuk respiratory sama status iron sama status zinc-nya tidak berpengaruh. Nah, ini di luar negeri ternyata dilakukan penelitian yang sama, apakah ada
pengaruh antara probiotik dengan diare. Ternyata di penelitian ini menyatakan bahwa kondisi tiap negara itu beda-beda. Jadi ada beberapa penelitian yang memang dia berpengaruh, ada penelitian yang tidak berpengaruh. Jadi kesimpulannya probiotik itu di anak-anak dia mampu menurunkan diare pada anak-anak, kemudian dia mampu meningkatkan absorpsi nutrisi dari anak-anak, kemudian meningkatkan imunitas dan juga meningkatkan hormon pertumbuhan dari anak itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengkonsumsi probiotik itu gimana sih paling baik? Nah, probiotik itu paling baik dikonsumsi setelah makan. Jadi ketika lambungnya itu kosong ya, probiotiknya itu akan hilang 99,9%. Jadi ya usahakanlah kalian makan dulu, baru setelah itu kalian mengkonsumsi probiotik. Karena pastinya karena di lambung itu ada isinya macam-macam, ada asam, kemudian ada enzim dan lain sebagainya, pasti ada bakteri itu yang mati, banyak yang mati gitu kan. Tapi kalau makan dulu ya paling enggak kan asam kemudian enzim-enzim itu nanti akan mencerna makanan itu, kemudian setelah sudah tercerna kita mengkonsumsi probiotik ya nanti probiotiknya bisa lolos gitulah, lebih banyak yang lolos seperti itu. Nah ini beberapa contoh probiotik yang umum. Ada Lactobacillus, itu adalah yang paling umum, Lactobacillus acidophilus, Brevis, KCI dan lain sebagainya yang banyak dijumpai pada produk olahan susu. Kemudian jenis yang lain misalkan seperti Bifidobacterium, kemudian Streptococcus itu juga termasuk dalam probiotik. Jadi probiotik ini memang banyak macamnya ya, dan kalau kita mau mengkonsumsi pangan yang mengandung probiotik itu yang paling umum itu adalah jenis pangan fermentasi, misalkan seperti yogurt, kefir, dadih, kemudian ada sayuran fermentasi itu banyak mengandung probiotik. Dan setiap probiotik itu fungsinya dalam tubuh itu beda-beda. Jadi misalkan Bifidobacterium itu dia mampu melawan dari patogen, kemudian dapat menurunkan inflamasi. Kemudian misalkan contohnya bakteri Bifidobacteria lactis, dia ini sebagai sistem imun, membantu sistem imun. Kemudian dia mencegah diare dan mencegah inflamasi di kolon. Jadi memang beda-beda. Ada lagi Bifidobacteria lactis, dia efeknya itu dapat melawan dari E. coli kayak gitu. Kemudian Bifidobacterium longum, dia menghambat pertumbuhan dari kanker yang ada di kolon maupun di liver seperti itu. Dan memang banyak sekali ya efek positif dari probiotik. Ini contoh yang lain, nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian probiotik itu kan bakteri itu kan makhluk hidup. Bagaimana sebenarnya makhluk hidup itu, si bakteri tak kasat mata ini, karena kita tidak bisa melihatnya, itu bisa hidup. Dia kan pasti perlu makan. Nah, makanannya probiotik itu yang kita sebut sebagai prebiotik. Ya, jadi kalau probiotik itu adalah bakterinya, kalau prebiotik ini adalah makanannya. Nah, makanan bakteri probiotik itu dari mana? Dia berasal dari pangan yang tidak dicerna. Jadi kan serat itu ada dua jenis serat, yang bisa dicerna, ada yang tidak bisa dicerna. Nah, yang tidak bisa dicerna ini itu nanti akan difermentasi oleh probiotik. Jadi yang akan digunakan hidup oleh probiotik ini adalah, sekali lagi, adalah bahan yang tidak tercerna. Jadi pada umumnya itu yang tidak tercerna adalah karbohidrat kompleks. Dia tidak akan dicerna di saluran pencernaan sehingga dia dapat difermentasi atau digunakan oleh bakteri baik itu untuk tumbuh. Kemudian selama proses fermentasi itu, bakteri itu akan menghasilkan short chain fatty acid, yaitu asam asetat, asam butirat, sama asam propionat. Nah, SFA ini yang penting banget atau memberikan efek positif terhadap manusia.
Nah, ini mekanismenya, konsepnya seperti ini. Ada probiotik masuk dalam saluran pencernaan, kemudian prebiotik dia juga masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi bakteri yang hidup ini dia membutuhkan makanan dari prebiotik, kemudian dia yang bisa membantu dari fungsi barier usus tadi, kemudian dia juga menghambat pertumbuhan dari bakteri patogen dan sama meningkatkan sistem imun. Jadi prebiotik ini dia tidak bisa digunakan oleh bakteri patogen. Jadi yang bisa menggunakan prebiotik ini hanya probiotik saja. Nah, ini beberapa jenis prebiotik yang komersial. Ada laktosa, galactosakarida, ada fructooligosaccharides, isomaltooligosaccharides, laktos, sukros, silooligosakarida. Kalau misalkan di susu anak-anak itu, susu balita itu kan ada mengandung prebiotik fosgos gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah prebiotik. Nah, jadi prebiotik itu juga punya karakteristik tertentu sama seperti probiotik. Jadi karakteristik dari prebiotik ini adalah dia tidak bisa dihidrolisis atau diserap di saluran pencernaan. Kemudian dia itu selektif. Maksudnya selektif itu gini, dia dapat digunakan oleh bakteri probiotik, tapi dia tidak bisa digunakan oleh bakteri patogen, seperti itu. Kemudian dia dapat menstimulasi pertumbuhan dari bakteri probiotik seperti yang tadi yang dapat digunakan seperti itu, dan dia juga dapat meningkatkan absorpsi dari mineral misalkan seperti kalsium sama magnesium, dan juga dia harus meningkatkan sistem imun dalam tubuh dan juga meningkatkan resistensi terhadap infeksi. Nah, ini adalah penelitian saya. Jadi di sini saya menumbuhkan bakteri probiotik ini dengan menggunakan 3 media. Yang ini adalah medianya itu menggunakan sumber glukosa, kemudian ini adalah pati alami, sama yang di sini adalah pati asetilasi. Patinya ini yang saya gunakan adalah pati jagung. Pati jagung ini adalah sebagai prebiotiknya seperti itu. Ada yang alami, ada pati yang saya tambahkan asetil. Makanya di sini disebut sebagai pati asetilasi. Ini adalah jam ke-0 seperti ini. Ketika sudah 24 jam, itu kan sudah dilihat bahwa yang glukosa yang awalnya bening dia menjadi keruh. Kalau yang pati alami sama pati asetilasi memang keruhnya itu tidak berbeda nyata. Tapi kalau yang untuk glukosa ini kan sangat terlihat bahwa yang setelah 24 jam dia sangat keruh. Jadi kalau kita menumbuhkan mikroba di lab itu yang digunakan pertama kali untuk tumbuh itu adalah glukosa, karena yang paling sederhana itu adalah glukosa. Nah, setelah glukosanya habis, nanti yang akan digunakan adalah pati-pati kompleks. Nah, ini adalah hasil penelitian saya. Di sini bisa dilihat bahwa ada perubahan pertumbuhan bakteri Bifidobacteria longum, Lactobacillus acidophilus, dan E. coli. Jadi yang warna biru di sini adalah indeks pertumbuhan dari bakteri. Jadi kalau kalian lihat di jam ke-0 hingga jam ke-24, yang biru ini adalah jam ke-24, itu ada pertumbuhan bakteri. Di sini ada Bifidobacteria longum, Lactobacillus acidophilus, sama E. coli. Ya, jadi kan ada tumbuh nih setelah 24 jam. Medianya ada 3, ada glukosa, pati asetilase, sama pati alami. Nah, ini bisa dilihat, misalkan yang paling terlihat, inilah acidophilus ya. Acidophilus ini itu pertumbuhan menggunakan glukosanya dia tinggi. Pertumbuhannya paling tinggi. Pati asetilase lebih rendah lagi. Pati alami pertumbuhannya lebih rendah lagi. Itu jadi gini, karena memang glukosa paling mudah digunakan ya, paling mudah diserap, jadi pertumbuhannya itu cepat gitu. Beda dengan pati asetilase sama pati alami. Nah, karena di sini bentuknya kompleks, jadi ya pertumbuhannya memang dia tidak setinggi sama dari pertumbuhan glukosa. Nah, ini dilihat sini E. coli. E. coli ini pertumbuhannya paling rendah. Jadi kalau glukosa dia sekian tingginya, nah ternyata penggunaan pati asetilase sama pati alami itu mampu menghambat pertumbuhan dari E. coli. Jadi pertumbuhannya juga lebih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan lactobacillus. Nah, setelah
48 jam atau 2 hari itu kan stok ini sudah habis ya, stok sumber energi sudah habis. Nah, yang paling banyak mati, berarti kan pertumbuhannya negatif ini banyak sekali mati, itu adalah di glukosa. Glukosanya itu kan cepat digunakan tapi dia juga cepat habis, jadi bakteri juga banyak yang mati. Nah, ini bisa dilihat apabila pati asetilasi ini dia bakteri yang mati itu juga sedikit, karena pati ini dia rantainya panjang, dimanfaatkan secara perlahan sehingga ketersediaannya itu lama. Dan ini adalah skor aktivitas prebiotik dari Bifidobacteria longum dan Lactobacillus acidophilus. Jadi skor aktivitas prebiotik ini dia mendekati 1, berarti semakin bagus dalam meningkatkan pertumbuhan bakteri dibandingkan dengan glukosa. Kalau standarnya sih glukosa kayak gitu. Jadi ini bisa dilihat pati alami sama pati asetilasi ini cukup tinggi ya skor aktivitasnya, dan masing-masing bakteri itu punya sifat yang beda-beda. Jadi misalkan kalau di longum, bakteri longum itu lebih suka menggunakan dia lebih suka menggunakan pati alami, jadi skor aktivitasnya tinggi. Sedangkan kalau yang acidophilus itu lebih suka menggunakan pati asetilase dibandingkan dengan pati alami. Jadi memang masing-masing mikroba sifatnya beda-beda. Tapi dari sini bisa dilihat bahwa pati asetilasi itu juga punya skor aktivitas prebiotik yang bagus. Kemudian ada lagi konsep simbiotik. Jadi sebenarnya di simbiotik itu adalah perpaduan dari probiotik dan prebiotik. Jadi ada satu produk dia sudah mengandung bakteri sama makanan dari bakteri itu. Jadi gampang nih kalau kita mau mengkonsumsi ya tinggal makan satu produk sudah dapat dua-duanya gitu. Nah, ini ya contohnya. Contoh beberapa produk yang mengandung prebiotik sama mengandung probiotik sekaligus. Ada Activit misalkan, ada ProGord, ada Vivit, Vios dan lain sebagainya. Dan juga ada bentuk suplemennya. Jadi demikian ya kuliah pangan fungsional kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih.